Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafa Ulaila. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dan proses perlawanan rakyat daerah terhadap kolonialisme dalam Perang Diponegoro. Melihat situasi Jawa yang penuh dengan penderitaan, dengan rakyat yang dibebani dengan kewajiban membayar pajak. Selain itu, rakyat juga harus memenuhi kebutuhan orang Belanda dan para bangsawan yang menjadi kaki tangan Belanda. Hal itu membuat Pangeran Diponegoro tidak tahan melihat situasi tersebut. Selain itu, Belanda juga ikut campur untuk urusan pemerintahan istana, yaitu seperti penobatan Sultan Yogyakarta. Setelah Sultan Hamengkubuwono keempat wafat, Belanda mengangkat putra mahkota yaitu Jarot sebagai Sultan Yogyakarta, padahal usianya pada saat itu 3 tahun. Sultan hanya dijadikan sebagai simbol pemerintahan saja, dan selanjutnya pemerintahan istana diurus oleh Presiden Belanda Smisser. Pada bulan Mei 1825, sebuah jalan akan dibuat di dekat Tegalrejo. Pihak Belanda membuat jalan dari Yogyakarta sampai Magelang melalui Tegalrejo tanpa perizinan pihak dari Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro dan masyarakat merasa tersinggung dan marah karena Tegalrejo adalah tempat pemakaman dari leluhur Pangeran Diponegoro. Selain itu, saat pembuatan jalan tersebut juga perlu penggusuran tanah yang sangat luas dan banyak. Hal inilah yang menjadi titik tolak terjadinya Perang Diponegoro. Untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut, sebenarnya pihak dari Belanda telah mengundang Pangeran Diponegoro untuk menemuinya, namun ditolak mentah-mentah oleh Pangeran Diponegoro. Pemerintah Belanda melakukan pematokan di daerah yang akan dibuat jalan. Pematokan sepihak tersebut membuat Pangeran Diponegoro geram dan memerintahkan orang-orang untuk mengambil patok-patok tersebut. Melihat tindakan Pangeran Diponegoro tersebut, Belanda mempunyai alasan untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan melakukan tindakan. Tentara meriam didatangkan ke kediaman Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Pada tanggal 20 Juli 1825, Perang Tegalrejo dikepung oleh serdadu Belanda. Akibatnya, Pangeran Diponegoro dan keluarganya terpaksa mengungsi karena belum mempersiapkan perang. Mereka menyelamatkan diri ke barat menuju ke desa Dikso di Kabupaten Kulon Progo dan meneruskan ke selatan di Goa Selarong. Pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerah diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Maka Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going.